Alat bukti yang kami serahkan tadi jelas tergambar bahwa di awal sebelum mulainya acara live ya di stasiun televisi tersebut itu saudara siapa lupa namanya? Julianus. Enggak, bukan. Yang awal itu siapa? Ya itu siapa? Sinop. Julianus. Jadi Julianus itu mendatangi saya ya dengan wajahnya yang tidak bersahabat, lalu menyalami saya. Terekam jelas kemarin ya, juga sudah disampaikan di preskon dan kami jadikan alat bukti di sini. Saya kaget, dia mengajak salaman dengan muka yang tidak ramah ya. Kalau saya bilang muka tidak ramah. Lalu setelah dia berhasil berjabat tangan saya, bersalaman, dia buang muka lalu dia pukul di dada sama bahu sebelah kanan saya, pergi meninggalkan saya. Kalau dilihat dari rekaman yang sudah kami sajikan sebagai alat bukti, terlihat jelas saya kaget dan saya tidak senang diperlakukan seperti itu. Karena buat saya belum pernah ya melihat ada contoh orang bersalaman seperti itu, dengan wajah seperti itu, dengan cara seperti itu, dan dengan cara memukul yang tidak pada tempatnya kalau saya bilang. Ya, artinya saya anggap ini sesuatu yang mungkin saja meremehkan saya, membuat saya tidak suka. Sehingga pada saat debat berjalan, ya di situ ada perdebatan terkait dengan urusan hukum ya. Selesai acara disampaikan oleh moderator untuk saling bermaaf-maafan lah, bersalaman. Sehingga menurut saya inilah kesempatan saya untuk mengklarifikasi. Ya, saya datengin Julianus, saya tanya, lo ada masalah apa sama gue? Dua kali saya baru nanya, ya. Belum sempat saya melakukan lebih daripada pertanyaan, si Bapak siapa? Nah, Pak Surya ini menghampiri saya dan tidak sendiri. Ada orang yang saya tidak kenal, tapi saya tahu orangnya. Orangnya besar, lebih besar dari saya, juga merapat di belakang saya, punggung saya. Ya, ini apa yang saya sampaikan, itulah peristiwa yang terjadi dan kami memiliki bukti videonya. Jadi Julianus, Pak Surya, di belakangnya orang saya nggak kenal. Disitulah saya didorong pertama kali oleh Pak Surya, yang katanya dia mau melerai antara saya dan Julianus. Pertanyaan saya, apakah ada perkelahian antara saya sama Julianus sehingga dia harus melerai mendorong saya? Tidak ada jawabannya. Ya. Dan kalau memang dia bilang Julianus masih muda, masih emosionalnya bisa meledak, emosionalnya tinggi, kenapa dia tidak mengamankan Julianus? Kenapa dia mesti mendorong saya? Itu aja pertanyaannya. Kita ini orang hukum, pakai logika. Mungkin Bapak lupa bahwa hukum itu ada logika juga, ada logika hukum. Ya, kalau dia bilang niat dia untuk melerai, maka seharusnya yang dia amankan atau dia peluk adalah Julianus, bukan dengan cara mendorong saya. Lalu ketika saya terdorong, saya maju kembali untuk mempertanyakan, Bapak mau pukul saya, tangannya mengepal tinjunya untuk mengarah ke saya. Nah, disitulah ada orang yang justru menghalangi sehingga tidak terjadi pemukulan dari Bapak itu terhadap saya. Gitu. Tadi saya jawab ada beberapa pertanyaan, ya termasuk juga saya sebut kan tadi di pertanyaan ke-11 kalau nggak salah, siapa saja yang diduga sebagai pelakunya dan apa saja perannya. Nah, perannya saya sampaikan bahwa saudara Julianus dari awal sebelum mulai acara dia menghampiri saya dengan cara yang seperti saya jabarkan tadi. Pak Surya saya jabarkan seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan. Begitu juga si Nov ini yang diduga melakukan pemukulan, baik itu sengaja atau tidak sengaja terhadap diri saya, dan terekam jelas tadi dia menyampaikan maaf setelah memukul saya tuh, maaf nggak sengaja, ya. Dan peran dari Dr. Andreas tadi saya sampaikan juga, ya. Kenapa? Karena dari hasil temuan kami ada di preskonnya terduga pelaku pemukulan si Nov ini menyatakan bahwa dia ke situ itu atas ajakan dari Dr. Andreas, ya, bahwa dia menyatakan, kami sudah jadikan alat bukti juga, dia menyatakan di press conference bahwa Dr. Andreas lah yang mengkoordinir
siapa-siapa saja yang datang pada acara malam itu. Ya. Nah, jadi saya tidak heran nih sekarang nih, statement pernyataan dari si Nov itu bersesuaian atau cocok dengan apa yang tergambar video yang kami punya. Yaitu pada saat si Nov setelah melakukan pemukulan terhadap diri saya, diamankan oleh security TV, maaf, diamankan oleh gedung, ya, diamankan oleh security gedung. Lalu Dr. Andreas tertangkap kamera dengan jelas, tertangkap video, dia ada di belakangnya si pelaku. Lalu dia berbisik-bisik, si pelaku ambil apa ya itu? Handphone atau HP diserahkan kepada Dr. Andreas, lalu Dr. Andreas pergi meninggalkan TKP. Ini kan kami selaku orang hukum selalu menganalisa. Ini patut diduga ada apa? Urgensinya apa dia untuk mengamankan HP dari si orang yang diduga melakukan pemukulan terhadap saya? Apakah memang ada dia menyuruh, atau di grup tersebut ada koordinasi, perannya masing-masing seperti apa? Nah, ini yang tadi juga saya sampaikan. Saya minta pihak penyidik juga betul-betul teliti menyidik perannya sejauh mana. Dr. Andreas perannya sejauh mana? Karena terlihat jelas kok, dan kami resmi jadikan alat bukti. Oh, tapi Dr. Andreas ini jadi tamu undangan nggak sih, Bang? Gimana? Dr. Andreas di tamu undangan nggak sih? Saya tidak tahu, karena saya tidak melihat itunya. Cuman pernyataan dari orang yang diduga melakukan pemukulan terhadap saya, Sinov, bahwa dia datang diajak Dr. Andreas, ya, dan Dr. Andreas juga yang mengkoordinir para tamu terkait dengan peristiwa malam ini. Jadinya ada berapa orang nih, Bang, yang menurut Abang yang diduga melakukan pemukulan kepada Abang? 4 orang. Yang Abang laporkan? Gimana? Yang Abang laporkan berapa? Kemarin sementara 2, tapi ketika saya mendapatkan alat bukti baru, ya kan saya laporkan 2 tapi dan kawan-kawan. Artinya ketika ada temuan-temuan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara alat bukti, ya saya harus sampaikan bahwa ini rangkaiannya loh orangnya. Jadi ada peran-perannya. Peran pertama Julianus mendatangi saya, peran kedua ada Pak Surya, peran ketiga ada si Nol, ya, peran keempat kami duga ada apa ini keterlibatan Dr. Andreas dalam peristiwa tanggal 12 kemarin itu ada sebagai apa? Itu nanti tugasnya Pak penyidik. Sampai saat ini nggak ada ya? Belum ada. Justru kami agak kesulitan ini. Alamat mereka, kantor mereka, atau domisili mereka di mana? Gitu. Kalau saya kan jelas ya, saya terang benderang. Kantor saya, rumah saya terang benderang. Nah, justru ini yang kami sedang coba cari info, ya, di mana kantornya mereka. Karena ini kan mereka satu tim, satu kelompok, baik terkait dengan penanganan perkaranya DRG maupun pada saat peristiwa. Nah, perlu diketahui bahwa kenapa saya hanya menyatakan 4 orang? Karena memang 4 orang ini yang punya peran dalam peristiwa tersebut yang apa saya alami terhadap diri saya. Ada juga kan teman-temannya dia, gitu loh. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa, sehingga tidak perlu saya sebut, tidak perlu saya bawa-bawa. Kita orang yang istilahnya kita orang hukum, ya. Kita bicara dan kita harus bisa buktikan. Itu. Nah, menjawab juga pernyataan dari pihak mereka. Yang saudara Nov bilang bahwa Sunan memukul dia 3 kali, ya, ingat Anda harus buktikan ya, 3 kali loh ya. Bagaimana bisa 3 kali? Saya ini kalau pukul orang sekali aja pasti jatuh. Jadi kalau 3 kali, bisa dibayangkan mukanya seperti apa. Dan pada saat saya pukul 3 kali, selesai dari studio, kita sama-sama preskon kok sama teman-teman wartawan. Saya bilang, nah ini yang pukul saya nih. Ada nggak terlihat robek, babak belur, kacamata rusak, pecah? Nggak ada. Jadi hak kalian untuk melaporkan, tapi kalian ingat, ya, jangan merekayasa atau membangun cerita yang tidak benar, karena ada pertanggungjawaban. Di dalam laporan situ, apakah ada juga nama Fitri Safitairu, mengingat dia juga ada di acara itu juga? Nah, itu yang tadi saya bilang, kan ada beberapa orang, tapi selama dia tidak menyentuh fisik atau memang terlihat melakukan penyerangan, ya saya tidak sebut. Gitu. Buat apa bawa-bawa orang yang memang dia tidak melakukan apa-apa? Bang, orang yang Abang pukul 3 kali itu kan
gimana bang udah nulis surat di dalamnya itu jelasin bang, dia nulis surat apa, kan katanya kabar dia kan dari situ kalau udah ditulis masalah selesai bang, tapi ini akhirnya abang laporin lagi. Nah ini perlu saya garis bawahi ya, khusus untuk si saudara Nov. Jadi setelah saya duga dia melakukan pemukulan terhadap saya, baik sengaja atau tidak sengaja, dia langsung menyampaikan, kami memiliki alat bukti dan kami sudah sampaikan, dia menyampaikan maaf tidak sengaja. Artinya dia sudah menyampaikan permohonan maaf itu sebelum dia menulis surat pernyataan. Nah, kembali dia bilang kan, wah Bang Sunan ini udah bikin pernyataan, kenapa tetap dilaporkan? Justru ini yang menjadi tanda tanya buat kami. Nov itu advokat bukan? Seorang pengacara bukan? Kenapa kami tanya begitu? Ya, karena apa yang dia buat itu bukan surat perjanjian perdamaian atau surat perdamaian. Itu surat pernyataan dan pengakuan. Kalau surat perdamaian, maka saya tidak pantas membuat laporan, dan saya yakin laporan saya pasti ditolak. Kalau judulnya surat perdamaian, gitu loh. Jadi paham nggak sih? Paham nggak perbedaan surat pernyataan, pengakuan, dan surat perdamaian? Kalau surat perdamaian dia buat, perdamaian itu artinya dia tanda tangan, saya lapor polisi, saya namanya Beko, gitu. Tapi bang klarifikasi aja bang, kata dia kan kalau abang udah nulis berarti masalah clear, bener gak tuh bang? Ada ucapan seperti itu bang? Gimana? Ya. Dia kan minta maaf tadinya. Maaf saya bilang, enak aja kamu pukul saya terus kamu minta maaf. Nggak bisa kayak begitu, saya bilang. Anda kan orang hukum, Anda ngerti kan, saya bilang. Harus bagaimana? Toh saya juga nggak minta ganti rugi, tapi harus bagaimana? Saya bilang, tunjukkan itikat baiknya. Itu loh. Jadi kalau dia bilang ada intimidasi, ada tekanan, dipaksa, dikeroyok, nanti yang kita buktikan aja ya. Kita buktikan aja. Pasal dan jeratan hukumnya kan mungkin. Pasalnya apa sih bang? Yang diterapkan teman-teman semua, saya dengan Bu Maci selaku PH-nya Bang Sunan, pertama-tama bahwa hari ini sudah selesai sebagai korban memberikan keterangan secara resmi. Tadi ada 25 pertanyaan. Pasal yang disangkakan itu pasalnya adalah 170, 335 dan juga pasal 351. Rangkaian ceritanya tadi sangat lengkap dijelaskan oleh korban Bang Sunan, dan juga dibuktikan dengan CCTV, dengan rekaman dan lain sebagainya. Artinya kami yakin bahwa unsurnya terpenuhi, ya. Sehingga kalau ada di luar menyatakan bahwa ini hanya akal-akalan, ini hoax dan lain sebagainya, itu silahkan saja. Tapi pada prinsipnya bahwa kami sudah melapor, artinya serius. Artinya memang penegakan hukum itu yang harus kami lihat dan harus kami dapat keadilan, karena Bang Sunan saat ini kan sebagai korban. Jadi kami harap supaya proses ini juga berjalan dengan baik, dan dua saksi juga hari ini, salah satu saksi juga sudah diperiksa, Mbak Ima Waroka sudah diperiksa sebagai saksi, karena waktu itu di area TKP dia melihat, dia benar-benar juga dia juga memvideokan dan lain sebagainya, sehingga memang kategori sebagai saksi itu terpenuhi. Dan yang kedua saksinya adalah Pak Birmi Kumalasari, tapi hari ini dia kurang sehat, jadi mungkin 1 hari lagi. Itu supaya melengkapi alat bukti, ya, alat bukti sebagai saksi. Kalau untuk alat bukti petunjuk itu sudah kita serahkan ke penyidik, tadi sudah serahkan secara resmi. Salah satu itu adalah flash disk yang memang di dalamnya ada rangkaian peristiwa dalam rekaman, ya itu. Oke bang, ini kan juga pihak sebelah juga melapor juga, sama abang juga melapor, pihak sebelah saling lapor nih bang, mungkin seperti apa? Ya kalau menurut saya sebagai warga negara, siapapun yang melapor kalau merasa dia sebagai korban tidak ada masalah, selama dia bisa buktikan, kan begitu saja. Dan kita dengar sendiri bahwa mereka menyatakan ada pemukulan berkali-kali atau 3 kali dilakukan oleh Bang Sunan. Ini kalau menurut saya itu ya silakan saja mau ngomong apa, tapi harus dibuktikan. Kami serius gitu loh. Jadi jangan sampai nanti menebar fitnah, apalagi beliau ini Bang Sunan juga sebagai seorang public figure, ya, jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Dia kan juga pengacara, artinya harus berbicara sesuai dengan fakta, mana pemukulannya, kapan, gitu loh. Justru sebaliknya, intimidasi itu dari awal sebenarnya. Kita melihat cerita dari awal, mungkin waktu itu banyak yang tidak melihat dari sisi awal pertama itu, provokasinya dari awal. Dari Julianus itu dari awal sudah provokasi. Harusnya kalau orang berjabat tangan kan tidak saling kenal, malah di
video sebelumnya dia mempertanyakan siapa sih Sunan, pengacara bukan. Itu kan artinya kan dia tidak bersahabat banget. Nah ketika dia berjabat tangan ternyata tidak bersahabat juga. Jadi buat kami itu provokasi pertama dari situ. Tapi memang niat kami ke sana diundang untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan judul yang memang sudah disiapkan oleh TV One. Tetapi kegaduhan itu terjadi bukan karena kita sering kok Sampang Sunan Maci sering kita di debat, tapi tidak pernah ada kejadian kayak gini gitu. Jadi maksud kami perlu sampaikan bahwa kami serius dalam urusan ini. Bahwa hari ini kami datang mendampingi Bang Sunan sebagai korban dan sudah memberikan keterangan yang sangat lengkap, kurang lebih 25 pertanyaan, dan kita serahkan juga alat buktinya kepada penyidik. Silakan, Bu Mas. Bang, ada menambahkan di sini pasal 351 ancamannya kan 2 tahun 8 bulan, dan pasal 170 pengeroyokan itu pasal ancamannya 5 tahun 6 bulan. Tadi juga sudah diberikan seluruh rangkaian untuk menepis juga ya netizen julid yang menuduh klien kami rekayasa. Itu kalau tayangan cepat memang sekilas tidak terlihat, tapi saat diperlambat beberapa detik itu sangat-sangat terlihat, ada gerakan tangan, ada rangkaian peristiwanya sangat-sangat jelas, dan kami menduga ini ada rangkaian yang terstruktur masif yang kami sudah memberikan bukti-bukti kepada tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Dan hati-hati untuk statement-statement dari saudara Nov yang tidak bisa dibuktikan nanti. Apabila klien kami nanti bisa membuktikan dan laporan terhenti, ada pasalnya juga kok, pasal 220, pasal 317 itu mengenai laporan palsu yang nantinya masih kami cadangkan secara hukum ya, seperti itu. Akan melapor ke kode etik advokat juga nggak sih, Bang? Ya tentunya nanti ya kami akan kaji dan serahkan juga kepada klien kami kan maunya seperti apa. Kalau Bang Mas sebagai kuasa hukum Bang Sunan atau Mbak? Kalau saya ditunjuk sama Sunan. Sunan. Bagian Nasrani.